kita merayakan Idul Fitri, hari raya. Selama sebulan kita dijembreng selama Ramadan, kita memasuki kawah canda di muka, kita dididik, kita dibina, kita dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang mengarah kepada ketakwaan. Sebagaimana tujuan utama dari dipitahkannya berpuasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi goal atau tujuan akhir dari berpuasa adalah menjadi hamba yang bertakwa. Allah menggunakan menambah kata la'allakum sebelum tattaqun. La'allakum ulama menerjemahkan bahwa itu merupakan sesuatu yang tidak serta-merta. Artinya tidak otomatis bahwa orang yang berpuasa pasti akan meraih gelar takwa. Dia masih menggantung, masih terikat dengan upaya-upaya yang lain. Dan Allah menggunakan kata tattaqun. Dalam kaidah bahasa Arab, tattaqun itu masuk dalam fi'il mudhari. Artinya sesuatu yang present dan continuous, sesuatu yang harus terus diupayakan. Sehingga makna terminologi la'allakum tattaqun adalah sesuatu yang belum pasti kita capai, namun harus terus-menerus kita usahakan secara sungguh-sungguh. Kita akan melihat apakah penggemblengan selama sebulan ini, selama 30 hari ini, nantinya akan mewarnai kehidupan kita di masa yang akan datang, di 11 bulan yang akan datang. Dalam awal surat Al-Baqarah mungkin kita bisa pakai untuk melakukan muhasabah ke depan. Apakah kita termasuk orang-orang yang bisa mengklaim bahwa kita telah berhasil melaksanakan puasa sebagaimana yang Allah perintahkan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzi yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Allah berfirman yang menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mengimani yang ghaib. Selama Ramadan kita dididik untuk bersikap ihsan, yaitu kita beribadah seolah-olah Allah melihat kita. Dan kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Itulah pengertian ihsan. Ketika kita berpuasa dalam kesendirian tanpa ada yang melihat, kita tidak mau minum, makan, meskipun mungkin pada saat itu kita merasa haus dan lapar, karena kita yakin bahwa yang mengenal ghaib menyaksikan kita. Kita yakin bahwa Allah mengawasi kita, tidak pernah berhenti setiap detik, setiap saat, setiap helaan nafas kita. Sehingga sekedar untuk minum dan makan pun kita tidak berani, karena kita masuk dalam pengawasan. Nah, tinggal lagi nanti ke depan, di 11 bulan ke depan nanti, apakah sikap itu masih ada?
apakah rasa diawasi itu masih ada melekat? Apakah kita masih takut melakukan kemaksiatan meskipun dalam kesendirian? Apakah kita masih takut untuk tidak mengambil hak orang lain meskipun tidak ada yang tahu? Karena kita yakin Allah adalah Maha tahu. Itu salah satu cara. Apakah kita sudah memasuki salah satu ciri sebagai orang yang bertakwa? Ciri yang kedua itu iqamah shalah, yaitu orang-orang yang memberikan salat. Dalam Ramadan kita dididik untuk sholat berjamaah. Tidak hanya yang fardu, bahkan yang sunnah pun kita laksanakan. Kita dengan ringan hati, dengan ringan langkah mendatangi masjid-masjid untuk sholat berjamaah, baik maghrib, isya, tarawih, bahkan subuh ketika masih gelap dan mungkin masih dingin dan mungkin di sebagian tempat masih hujan. Kita ringan melangkahkan kaki di bulan Ramadan untuk mendatangi masjid. Nah sekarang 11 bulan ke depan, masihkah kita menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid? Masihkah langkah kita ringan untuk mendatangi masjid, untuk sholat berjamaah di masjid? Masihkah kita menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid? Kita tidak perlu bertanya kepada orang lain, kita bisa menjelaskan sendiri. Yang ketiga, mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Selama Ramadan, betapa ringannya kita melakukan sedekah, karena kita yakin bahwa sedekah kita akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hampir seluruh masjid infak Ramadan pasti akan mengalami peningkatan yang cukup drastis. Kita nanti akan menilai apakah dalam 11 bulan ke depan kita masih setiap ke masjid masih menyiapkan infak yang akan kita salurkan ke masjid. Apakah kita masih peduli dengan saudara-saudara kita yang mungkin tidak seberuntung kita? Dan ciri yang berikutnya adalah orang-orang yang mengimani kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Di Ramadan kita menyaksikan betapa masjid-masjid selalu terdengar suara orang baca Quran pagi, siang, sore, malam. Tadarus diadakan di mana-mana di masjid-masjid, dan mungkin tidak sekedar membaca, tetapi juga memahami maknanya. Bahkan ada yang sudah bisa hatam 1 juz, bahkan mungkin sebulan bisa sekali hatam 1 Quran, atau mungkin 2 kali hatam bahkan. Rasanya kita begitu akrab sama Quran, kita begitu dekat sama Quran, dan rasanya sayang kalau dalam sehari kita nggak buka Quran selama Ramadan. Dan suasana itu didukung oleh teman-teman, oleh suasana masjid yang memang sehari-hari tidak pernah kosong dari orang yang baca Quran. Kita lihat di 11 bulan ke depan nanti, apakah Al-Quran masih menjadi bagian dari hari-hari kita? Apakah kita masih kangen sama Al-Quran kalau kita nggak baca dalam sehari? Apakah kita masih ingin untuk mempelajari pedoman hidup kita? Atau justru mulai hari ini Quran kita tutup, kita simpan di rak untuk kita ambil suatu waktu, atau mungkin bahkan untuk kita baca lagi di Ramadan tahun depan? Kita berharap seperti itu, saudara.
Dan ciri yang berikutnya yaitu orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Kita yakin bahwa peribadatan yang kita laksanakan selama ini, khususnya selama Ramadan, karena kita merasa bahwa bekal kita tidak cukup. Kita merasa bahwa dan kita yakin bahwa akan ada hari akhir. Kita yakin bahwa akan ada hari pembalasan. Kita yakin bahwa akan ada kehidupan lain yang abadi setelah kehidupan di dunia yang fana ini. Sehingga kita ringan melakukan penghambaan kepada Allah, karena kita berharap pada saatnya nanti kita memiliki bekal yang cukup. Jadi sekalian, mari kita gunakan ayat ini sebagai muhasabah setiap saat dalam masa-masa yang datang, sebagai reminder kita, sebagai pengingat kita bahwa kita pernah berada dalam kawah canda dibuka selama Ramadan. Kita pernah beririsan atau bahkan kita pernah menjadi orang yang memiliki sifat-sifat takwa. Dan semoga dalam 11 bulan ke depan Allah memberi kita istiqomahan dalam mempertahankan nilai-nilai ketakwaan yang kita laksanakan selama 30 hari bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullih fa kafa billahi shahidan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil ajal. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka